Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Renita Oktavianirawan. Di sini saya akan mengerjakan tugas 2 dari mata kuliah pengembangan sistem informasi. Nah, di sini saya akan merangkum materi dari 9 sampai materi 15. Materi yang pertama yaitu saya akan membahas tentang materi pengembangan perangkat lunak. Di sini saya akan menjelaskan pengembangan perangkat lunak adalah merupakan proses pengembangan suatu produk perangkat lunak. Proses ini mencakup penelitian pengembangan baru, modifikasi, dan pemakaian kembali. Rekayasa ulang pengolahan perancangan terdiri dari yang pertama adalah perancangan terstruktur, yaitu berdasarkan proses data. Lalu yang kedua, perancangan orientasi objek berdasarkan orientasi objeknya. Lalu yang ketiga adalah pengkodean pengembangan perangkat lunak, yaitu perancangan menggunakan pemrograman TJL. Lalu di sini juga ada di dalam pengembangan perangkat lunak ada 4 tahap, yaitu tahap pengujian. Yang pertama, tahap pengujiannya adalah pengujian modul, pengujian integrasi, pengujian sistem, dan pengujian penerimaan. Nah, untuk materi yang kedua ini, saya akan membahas tentang implementasi sistem. Apa itu implementasi sistem? Implementasi sistem merupakan proses pemasukannya proses yang baru ke dalam sistem yang sudah ada. Tim implementasi ini terdiri dari analisis sistem, manajer, dan staff. Lalu yang ketiga, perwakilan vendor. Lalu yang keempat ada pemakaian primer. Yang kelima ada pengkode. Lalu yang keenam adalah teknisi. Lalu saya akan membahas 4 hal yang harus diperhatikan dalam implementasi. Yang pertama adalah persiapan tempat. Lalu yang kedua persiapan personil. Lalu yang ketiga persiapan dokumentasi. Yang keempat konvensi sistem. Lalu yang kelima pengujian pasca implementasi. Di sini juga implementasi ada tahap-tahapnya. Tahap-tahap yang dilakukan dalam implementasi adalah yang pertama membuat dan menguji sistem basis data. Lalu yang kedua membuat dan menguji program. Lalu yang ketiga menguji sistem yang baru. Yang keempat adalah mengimplementasi sistem yang baru ke dalam sistem yang sudah ada. Nah, lanjut. Untuk materi yang ketiga ini, atau materi ke-11, ini adalah saya akan membahas pemeliharaan perangkat lunak. Saya akan menjelaskan perangkat lunak tersebut itu adalah perangkat lunak, proses untuk menjaga suatu sistem dalam memperbaikinya. Tujuannya adalah yang pertama untuk mempertajam usia aset dari sistem tersebut. Lalu yang kedua adalah untuk menjamin ketersediaan peralatan. Lalu yang ketiga untuk menjamin kesiapan operasional dari peralatan tersebut. Nah, yang terakhir adalah keempat untuk menjaga keselamatan dari si pengguna sistem tersebut. Nah, selanjutnya adalah tahapan dari siklus pemeliharaan, yaitu yang pertama adalah dari tahapan siklus pemeliharaan. Yang pertama memahami permintaan dan pemeliharaan. Lalu yang kedua adalah mentransformasikan permintaan dari perubahan. Lalu yang ketiga menspesifikasikan perubahan. Yang keempat itu adalah mengembangkan perubahan. Lalu yang kelima menguji perubahan. Yang keenam melakukan tes. Yang ketujuh meluncurkan operasi. Yang kedelapan melakukan dokumentasi. Lalu yang kesembilan adalah memelihara pasca implementasi. Nah, di sini juga saya akan menjelaskan prosedur dari meningkatkan pemeliharaannya. Yang pertama itu prosedurnya adalah menerapkan SDLC. Lalu yang kedua
definisi data standar. Yang ketiga, menggunakan bahasa pemrograman yang standar juga. Lalu yang keempat, membuat modul yang terstruktur dengan baik dan rapi. Lalu yang kelima, memperkerjakan modul-modul yang dapat digunakan kembali. Yang keenam, membuat dokumentasi juga. Lalu yang terakhir ini adalah menginstal perangkat lunak. Nah, di sini juga ada tiga pendekatan pemeliharaan sistem. Nah, yang tiga ini adalah pendekatan gabungan, terus juga pendekatan fungsional, lalu yang ketiga pendekatan pemisahan. Selanjutnya saya akan membahas materi keempat. Materi yang keempat itu membahas perancangan sistem secara umum. Sistem secara umum ini yaitu saat analisis sistem membuat atau merancang sistem yang baru. Tujuannya adalah untuk memperkenalkan sistem yang baru kepada user. Lalu, tiga kategori perancangan sistem ini yaitu global by system, yaitu dirancang untuk bersama. Lalu yang kedua adalah group by system. Group by system ini adalah dirancang untuk grup user. Lalu yang ketiga adalah local by system. Lokal ini adalah dirancang untuk beberapa orang saja. Lalu di sini juga saya akan membahas tiga perbedaan dari perancangan. Yang pertama adalah mode perancangan desainer, lalu yang kedua mode konseptual, lalu yang ketiga adalah model rancangan mental user. Nah, di sini juga saya menjelaskan tahap-tahapannya. Tahap-tahapan dalam melakukan perancangan adalah yang pertama rancangan output, rancangan input, terus juga dialog, terus juga rancangan proses sistem, terus rancangan database, lalu yang keenam rancangan kontrol, lalu yang ketujuh yang terakhir adalah rancangan jaringan. Lanjut untuk materi yang kelima, yaitu adalah perancangan sistem terinci yang terdiri dari yang pertama, rancangan output. Rancangan output ini tujuannya untuk mengubah data menjadi informasi yang berkualitas, yaitu seperti timeliner, terus juga accuracy. Nah, perancangan output juga harus menyediakan satu produk bagi pengguna yang menggunakan. Laporan untuk laporan itu ada dua, yaitu laporan manajemen, terus juga laporan membandingkan data, lalu laporan variasi data. Nah, yang kedua adalah saya akan membahas rancangan input. Rancangan input tersendiri itu perlu direncanakan untuk mengkonversi data mentah menjadi informasi yang berguna. Perancangan input ini menggunakan media, yaitu yang pertama rancangan formulir kertas, lalu yang kedua rancangan elektronik, lalu yang ketiga adalah pengkodean input. Selanjutnya, materi yang keenam adalah perbedaan antara mode waterfall dan mode Fountain. Mode waterfall adalah model yang SDLC yang menggunakan pendekatan sistematis dengan urut yang dimulai dari laptop, kebutuhan hingga tahap analisis, desain, dan coding. Lalu mode Fortroten ini adalah model yang berfokus pada perjanjian aspek-aspek perangkat lunak. Perbedaan dari dua model ini adalah model waterfall cocok untuk sistem perangkat lunak yang bersifat generik. Lalu model Forteton ini cocok untuk permintaan tertentu dan sesuai untuk studi kasus tujuannya untuk mengimplementasikan suatu algoritma. Lalu saya akan membahas materi yang terakhir, materi ketujuh atau materi ke-15, yaitu materi membandingkan model-model pengembangan database. Yang pertama itu ada CMM, terdiri dari 5 level. Yang pertama level
instantaneous, terus juga level readable, lalu yang ketiga defense, terus juga manage, lalu yang kelima adalah offline medicine. Lalu yang kedua ini adalah SDLC. SDLC ini adalah menggunakan pendekatan sistematis dengan sekuensial. Dalam pengembangan perangkat lunak ini juga bisa membahas LDLC lainnya. Lalu yang ketiga ada RAD. Yang keempat ada spiral penggunaan fitur terpenting dari model waterfall. Demikian rangkuman saya dari materi 9 sampai materi 15 untuk mata kuliah pengembangan sistem informasi. Saya Renita Oktaviani, mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Selebihnya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.